Ada sedikit kabar bahagia ya Syarifah di hari Jumat ini penutupan perdagangan di akhir pekan ini Kamis sama Jumat ternyata bergerak di zona positif namun memang tidak bisa mengkompensasi pelemahan yang sudah terjadi dalam di Senin, Selasa dan Rabu. Walaupun begitu kita kalau melihat ya memang beberapa minggu ini ya kita lihat di awal pertama tahun 2023 ini Januari sampai Februari memang IHSG ini terlalu bergerak pelin-pelan ya, kadang ada Betul. penguatan yang sudah memberikan satu yang sumringah, tapi di satu sisi nanti pelemahannya dalam. Jika ada penguatan lagi, kita melihat memang pergerakannya begitu sideways dan tidak bisa menembus level-level resisten tertentu. Anda melihatnya kenapa pergerakan IHSG ini begitu sideways dan volatil? Oke, kalau kita lihat sebetulnya sentimennya juga cenderung volatile ya, Safrina, begitu, di mana di satu sisi juga kita ketahui bahwa perhatian dari para pelaku pasar ini masih cenderung fokus terhadap seperti apa data perekonomian dari Amerika Serikat, seperti apa sikap dari The Fed, dan ini juga mengubah selalu begitu ya, pendapat atau ekspektasi dari para pelaku pasar, di mana kita ketahui juga bahwa dari para pelaku pasar ini sendiri juga tengah bimbang kira-kira seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh The Fed, begitu, apakah kenaikannya 50 Bimbang basis menanti point ya. atau 75 Bimbang basis menanti point. arah Betul. gitu ya. Bimbang ya menanti seperti apa arah dari The Fed ini sendiri. Meskipun sebetulnya di tengah pekan ini kemarin juga kita sudah menyaksikan seperti apa dari FOMC meeting begitu ya, yang dinanti-nanti oleh para pelaku pasar terkait dengan kira-kira kemana arahnya begitu ya, tengah menanti kepastian dari The Fed, tapi rupanya juga yang disampaikan oleh The Fed ini juga cenderung sekali lagi ya dikembalikan lagi kepada persepsi dari masing-masing dari para pelaku pasar begitu, karena disebutkan juga intinya adalah bahwa The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga acuan. Di satu sisi juga masih akan terus memerangi inflasi begitu, karena kita ketahui bahwa target inflasi The Fed ini masih sangat jauh, masih di 2% begitu. Tapi di sisi lain yang kita ketahui juga begitu bahwa baru saja rilis data terbaru dari Amerika Serikat ini adalah terkait dengan klaim data pengangguran Amerika Serikat, di mana ekspektasi dari para pelaku pasar sebelumnya adalah di 200.000 untuk klaimnya, tapi rupanya klaim ini berada di bawah angka dari ekspektasi pelaku pasar, yaitu adalah di kisaran 192.000, which is sebenarnya dalam kondisi normal ini adalah sesuatu Hal yang yang baik, tapi saat ini juga kita ketahui bahwa kondisinya kurang normal begitu ya, kalau untuk market secara keseluruhan, karena di satu sisi data perekonomian yang baik ini bisa mengindikasikan bahwa The Fed masih tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengerek suku bunganya lebih tinggi lagi. dan masih jauh lagi dari perangnya melawan inflasi ya. Betul, sehingga memang kalau secara keseluruhan untuk market sentimen ini menjadi sesuatu yang kurang baik begitu, sehingga ini sebetulnya menarik kalau kita lihat pergerakannya. Meskipun secara sentimen global sekali lagi tadi disebutkan juga kurang baik, tetapi market kita di domestik ini masih terus menguat dalam 2 hari beruntun. Baik, dan memang kalau misalnya kita ngomongin hawkish-nya The Fed ini memang tujuannya terminalnya masih ada di 5,25% ya, konsensus pasar berperkirakan seperti itu, dan sekarang masih ada di kisaran 4,75%, masih ada sekitar ruang kenaikan 50 basis poin, dan tentunya ini menimbulkan kebimbangan kembali ya arah The Fed itu sendiri, dan ternyata memang faktor-faktor global itu selalu menjadi lagar dari pergerakan IHSG, selalu bergerak sideways akhir-akhir Dan ini ini ya. sebetulnya menarik ya kalau kita lihat lagi, kita tarik lagi ke market domestik begitu ya, Safrina. Karena di satu sisi kita ketahui bahwa dari suku bunga ini sendiri juga kan sedikit banyak ini langsung direspon oleh para pelaku pasar khusus untuk sektor teknologi begitu. Karena tadi seperti yang Safrina sampaikan bahwa ruangnya saat ini untuk The Fed sendiri kan di kisaran 4,5 hingga 4,75. Nah, tapi dengan persepsinya sekarang lebih cenderung lebih berat ke 75 basis point. Artinya ruangnya adalah nanti The Fed ini terminal rate-nya akan berada di 5,25 hingga 5,5% begitu. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan posisi suku bunga acuan dari Bank Indonesia saat ini kan di 5,75% ya. Ada spread 100 basis point ya. Betul, kemarin BI sendiri juga masih mempertahankan suku bunga acuan. Tapi ini yang menjadi pertanyaan begitu ya, kenapa para pelaku pasar saat ini justru lebih tertarik ke sektor teknologi. Kita lihat penguatannya hari ini juga Gotoh menguat begitu kan. Ini juga yang akan kita teliti lebih lanjut lagi begitu. Apa yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar terkait dengan hal ini? Apakah memang sekali lagi kalau untuk di domestik suku bunganya masih cenderung lebih rendah begitu. Tapi sekali lagi kalau teknologi kan tidak hanya mencari pendanaan dari domestik ya, pasti juga mencari pendanaan dari seluruh dunia begitu, dari global begitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan untuk sektor teknologi sebetulnya. Baik, sektor teknologi sendiri juga ternyata hari ini menjadi penyumbang yang paling kuat ya secara sektoral untuk IHSG, penguatannya bahkan di atas lebih dari 1%, kalau tadi tidak salah tadi di atas 1,08%. Lalu sentimen-sentimen lainnya, contohnya misal dari makroekonomi Indonesia ataupun stances Indonesia terhadap perdagangan internasional dan mungkin juga harga-harga komoditas. Karena kan memang di tahun 2022 kemarin penyumbang utama dari pendapatan Indonesia adalah komoditi boom. Bagaimana di tahun ini Anda melihat dan juga mempengaruhi gerak IHSG secara overall?
Oke, ini sudahinnya ya untuk sentimen yang kedua hari ini yang akan kita bahas dalam segmen Market Focus, yaitu adalah terkait dengan pergerakan harga komoditas, kemudian juga stance Indonesia terkait dengan perdagangan internasional. Kita ketahui bahwa Indonesia ini kan merupakan salah satu penghasil CPO terbesar, minyak sawit terbesar di dunia begitu ya, sehingga ketika muncul sentimen ini rupanya sedikit banyak langsung berpengaruh kepada pergerakan harga CPO secara global. Nah, sentimen yang dimaksud ini adalah bahwa Indonesia menggugat Uni Eropa. Kali ini gantian ya, kemarin Indonesia digugat oleh Uni Eropa terkait dengan nikel. Saat ini justru Indonesia tidak mau kalah, Indonesia fight back begitu, justru Indonesia kembali menggugat Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Jadi ini ada dua komoditas yang saat ini juga tengah menjadi istilahnya dispute ya antara Indonesia dan Uni Eropa, yaitu adalah terkait dengan minyak sawit, tapi kali ini posisinya adalah Indonesia menggugat Uni Eropa. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa Uni Eropa ini kan gencar ya melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit, sehingga akhirnya memang dari pelaku pasar, dari domestik, dari pemerintah juga berkali-kali menyebutkan bahwa kita harus fight back, kita harus bisa melawan diskriminasi dari Uni Eropa terkait dengan minyak sawit begitu ya, sehingga akhirnya sekali lagi Indonesia sudah menggugat Uni Eropa di WTO. Dan di satu sisi, tapi masih belum tahu nih kira-kira seperti apa poin yang menjadi gugatan Indonesia. Karena rupanya... Namun apakah stances ini juga tentunya mempengaruhi gerak IHSG dengan adanya memang kekuatan dari Indonesia sendiri untuk berani menggugat apa yang sudah dilayangkan oleh dari WTO dan EU sendiri? Tampaknya kalau dari respon sendiri juga cukup oke ya, cukup menarik. Karena kalau kita lihat pergerakannya untuk harga CPO hari ini langsung signifikan loh, bahkan hingga 8% kenaikan dari harga CPO. Sehingga menjadikan secara 1 bulan terakhir keseluruhan kenaikan untuk harga CPO sendiri ini sudah 11% begitu. Dan efeknya ya tadi kepada indeks harga saham gabungan kita, kita bisa langsung lihat begitu kepada emiten-emiten yang bergerak di sektor ataupun juga di komoditas CPO sendiri. Tadi ini beberapa menit, sekitar 20 menit sebelum penutupan perdagangan ya datanya saya ambil, ada LSIP ini menguat di 2,76%, ada ALI di 1,21%, SSMS di 0,31% dan juga SMAR di 0,97%. Artinya ada optimisme sedikit dari para pelaku pasar mengambil momentum dan juga sentimen stances yang ini dilakukan oleh Indonesia terhadap dispute-nya di WTO. Karena memang harapannya juga dengan stances yang diberikan terhadap WTO dan EU ini, harga dari komoditas CPO ini akan terus meningkat ya, karena memang secara value chain dan juga added supply-nya juga akan lebih baik dari economic added value dengan adanya hilirisasi dan juga ekspor yang akan terus dilakukan Indonesia terhadap WTO. Tapi ini juga sebetulnya agak sedikit menarik karena sebetulnya dari pemerintah sendiri juga sudah menaikkan DMO (Domestic Market Obligation) di Indonesia sendiri menjadi 50%. Ini karena menjelang juga Idul Fitri, sehingga akhirnya tadi sekali lagi berdampak kepada kenaikan harga CPO global, dan rupanya ini juga direspon oleh para pelaku pasar begitu ya. Karena tapi ini juga cukup menarik sekali lagi karena kalau kita bilang 50% DMO artinya kan menggunakan harga di dalam negeri, which is ini kita compare ke harga internasional juga tentunya harusnya. Tentunya ya kalau misalnya kita melihat beberapa komoditas sendiri. Dan terakhir mungkin kalau kita melihat terbagi-bagi secara sektoral IHSG yang tadi menguat sampai ke level 6.850, Anda melihatnya secara sektor-sektor tertentu apa yang perlu diperhatikan dan patut kita lihat bersama di pergerakan hari ini? Mungkin tadi energi dan juga mungkin dari ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat di hari ini. Yang pertama tadi terkait dengan CPO ya sudah kita bahas begitu ya. Kemudian kalau kita lihat satu nih yang menarik yang perlu kita bahas di Market Focus hari ini adalah di mana hari ini merupakan hari pertama untuk listing dari Pertamina Geothermal Energy Tbk. Ya. Hari ini sudah ada title-nya Tbk. Ataupun juga kalau kita ketahui kode sahamnya di market ini adalah PGEO, di mana sebetulnya harga IPO di Rp875 per sahamnya, dan PGEO ini juga melepas 10,35 miliar saham baru. Dan dengan IPO ini perseroan akan meraih dana hingga 9,05 triliun rupiah. Ini menarik ya kalau kita lihat pergerakannya begitu ya. Karena sebetulnya hari ini sempat melemah cukup signifikan, bahkan lebih dari 6% tadi. Tapi rupanya ada fight back lagi sekali lagi di akhir perdagangan, dan di hari ini rupanya ditutup dengan pergerakan stagnan begitu di akhir perdagangan tadi begitu, tepat di harga menarik ya, karena sebenarnya IPO dari PGO ini sebenarnya juga bisa sebagai hint sendiri bahwa sebenarnya bisa terus ada momentum bagi pelaku pasar Indonesia untuk berkontribusi bersama ya dalam net zero emission, karena kan memang ini geothermal energy dan energi bersih ya, jadi memang momentumnya sangat baik sendiri ya untuk memiliki PGO ini ya. Iya, dan ini juga memang ditekankan ya oleh perusahaan bahwa ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi, kesempatan untuk bagi masyarakat pemerintah, untuk berkontribusi membantu pemerintah menuju net zero emission. Menuju net zero emission, apalagi kalau kita ketahui bahwa untuk pembangunan ataupun juga untuk pengembangan energi baru terbarukan ini kan membutuhkan biaya yang
cukup besar, Begitu gitu besar, ya. ya. Sehingganya di satu sisi juga dibutuhkan bantuan termasuk dari publik juga begitu ya, untuk Ya. salah satu pendanaannya begitu. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya untuk long term artinya sekali lagi ini Betul. kan sesuatu yang prospeknya sangat bagus ya untuk Ya. jangka panjang, apalagi bagi para investor yang memang bertumpu kepada analisa fundamental. Karena kalau kita lihat pergerakannya juga begitu ya, bahwa dari valuasinya sebetulnya harganya masih murah gitu. Di satu sisi kita lihat dari market cap-nya yang besar, kemudian di satu sisi juga dari PER-nya yang berada di 17 hingga 20 kali, sementara untuk rata-rata peers-nya yang di sektor energi panas bumi ini adalah di 21 kali, sementara PBV-nya sendiri, price per book value-nya sendiri begitu ya, berada di 1,2 hingga 1,33 kali, sementara untuk kewajaran di peers-nya di sektor panas bumi ini sendiri ada di 2 kali lipat begitu, sehingga artinya Jadi sekali memang lagi, secara fundamental dan betul, analisis teknikal ini menarik sekali ya untuk diperhatikan geraknya betul. ini. Mungkin tidak hanya spesifik secara PGO sendiri, tapi dari segi sektoral sendiri, pertambangan dan energi, khususnya energi bersih ini bisa menjadi something yang to look forward to ya. Apalagi Betul. memang secara long term inilah yang memang menjadi future of cleaner energy. Betul, Di satu betul. sisi mungkin yang aku tangkap juga dari Anda Iva sendiri, melihatnya bahwa fundamental Indonesia dan makro Indonesia masih begitu baik, namun memang lagarde penggerak dari faktor eksternal terutama makroekonomi global ini menjadi memang yang membuat pergerakan IHSG begitu sideways akhir-akhir. Kita tunggu bersama apakah memang semester 2 di mana nanti hawkish-nya The Fed mungkin akan sedikit lebih berakhir, akan terjadi penguatan IHSG yang lebih signifikan. Terima kasih banyak Syarifah atas analisisnya di Thank sore hari you, ini di Market Safrina. Focus.